Lu pernah nggak sih ngerasa makin hari makin susah fokus, gampang lupa, dan ide mentok terus kayak otak lu lagi nge-lag pelan-pelan padahal kerjaan numpuk banget? Nah, parahnya itu bisa jadi gara-gara kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar malah ngehancurin performa otak lu. Di sini gua bakal bocorin 7 kebiasaan yang sering banget kita lakuin yang tanpa sadar bikin otak makin lemot dan capek. Siap? Nggak pakai lama, langsung aja kita bahas satu persatu. Pernah nggak sih lu lagi fokus ngerjain sesuatu, tiba-tiba buka HP, cek notifikasi, bales chat atau lanjut scroll, terus balik lagi ke kerjaan, tapi ujung-ujungnya bingung, tadi gua ngapain ya? Nah, itu namanya multitasking. Banyak dari kita malah nganggap multitasking itu keren, kayak tanda kita produktif. Padahal faktanya, multitasking justru bikin otak lu kerja lebih berat dan lama-lama rusak. Otak kita emang nggak dibuat buat ngelakuin 2 tugas berat sekaligus. Setiap kali lu ganti-ganti tugas, otak harus ngatur ulang energi kayak mobil manual pindah gigi yang sebenarnya ngabisin waktu dan tenaga. Akibatnya lu bakal ngerasa capek, sibuk terus kerjaan nggak kelar-kelar, dan memori kerja lu jadi penuh banget sampai gampang terganggu. Multitasking juga bikin ketagihan karena tiap kali lu bisa ngelakuin banyak hal, otak dapat dopamin yang bikin lu merasa puas dan aktif. Tapi sebenarnya lu cuma geser tugas doang tanpa nyelesain apa-apa dengan maksimal. Produktivitas itu bukan soal berapa banyak tugas yang lu pegang, tapi seberapa fokus dan tuntas lu mengerjakannya. Studi dari Stanford juga nunjukin kalau orang yang sering multitasking, performanya lebih rendah, gampang terdistraksi, susah nyaring informasi penting, dan kurang efisien waktu ganti fokus. Multitasking juga bikin hubungan lu renggang karena perhatian terbelah, misal ngobrol sama pasangan sambil main HP, makan sambil nonton. Jadi, kalau lu pengen hidup yang mindful, produktif, dan mental kuat, stop deh anggap multitasking itu keren. Mulai dengan matiin notifikasi yang nggak penting, fokus 25 menit ke satu tugas, terus break. Metode Pomodoro bisa banget bantu lu selesain satu pekerjaan sebelum lanjut ke tugas lain. Latih otak buat monotasking, bukan multitasking. Dijamin lu bakal lebih tenang, fokus, dan hasil kerja juga lebih mantap. Enggak usah jadi superhero, cukup jadi orang yang sadar dan fokus aja itu udah luar biasa. Bayangin lu seorang pengusaha yang punya ide cemerlang, tapi tiap 5 menit buka WhatsApp, scroll TikTok buat refreshing, balas email di tengah meeting. Lu kira itu kerja keras, tapi sebenarnya lu cuma sibuk tanpa benar-benar fokus. Kualitas keputusan, kreativitas, dan strategi itu lahir dari deep work, bukan dari sibuk ngelakuin banyak hal sekaligus. Mulailah biasakan otak lu buat fokus satu hal dulu. Percaya deh, hasilnya bakal lebih bagus, tenang, dan produktif. Multitasking itu bukan kemampuan, tapi jebakan era digital yang bikin otak dan hidup lu makin berat. Pernah nggak sih lu bangun tidur terus langsung buka HP, scroll TikTok atau Instagram Reel? Awalnya cuma mau lihat sebentar, tahu-tahu udah sejam berlalu dan lu malah nggak inget lihat apa aja tadi. Nah, itu yang gue sebut konten receh. Bukan berarti semua hiburan itu buruk, tapi kalau tiap hari yang lu tonton cuma prank, drama, gosip, atau hal receh yang nggak ngasih manfaat, lama-lama otak lu bakal tumpul. Otak itu kayak tanah subur, apa yang lu tanam di situ bakal tumbuh. Kalau tiap hari yang lu tanam cuma konten cepet, dangkal, dan random, wajar kalau lu makin susah fokus, gampang terdistraksi, dan susah mikir panjang. Lu bisa ngerasa capek padahal nggak ngapa-ngapain itu karena otak lu kehabisan energi buat ngolah informasi yang nggak penting terus-menerus. Coba pikirin, selama seminggu ini, berapa banyak video yang bener-bener ngasih lu wawasan? Dan berapa yang cuma buat ketawa tapi lu lupa isi konten itu beberapa menit kemudian? Itu bahaya banget karena lama-lama lu terbiasa cari hiburan instan dan nggak tahan sama hal yang butuh fokus atau proses panjang. Jadi lu jadi malas baca buku, skip video panjang dari awal, dan susah nyambung ngobrol soal hal serius. Otak lu malah makin dilatih buat cari dopamin instan dari video lucu, notif, atau likes, tapi yang terjadi malah kosong dan hampa. Algoritma nggak peduli sama kualitas hidup lu, mereka cuma pengen waktu lu. Semakin banyak waktu yang lu habisin di layar, makin mereka senang, tapi energi lu buat mikir kritis, kreatif, dan produktif makin menipis. Gua nggak anti hiburan dan gue juga suka scroll TikTok, tapi lu juga harus sadar, lu adalah apa yang lu konsumsi. Kalau 90% waktu lu habis buat konten receh, 90% otak lu juga bakal terbentuk dari hal yang sama, dan ini bakal berdampak ke hidup lu jangka panjang. Lu jadi gampang bandingin hidup lu sama orang lain, ngerasa gagal lihat orang sukses muda, atau insecure gara-gara lihat yang pamer-pamer doang. Padahal itu cuman highlight, bukan perjuangan dan proses susahnya. Karena otak lu terbiasa sama hal instan. Lu pengen hasil cepat, kayak mendadak, viral langsung,
tapi nggak kuat sama prosesnya. Makanya makin banyak orang yang gampang nyerah, bosan, dan ngerasa nggak cukup baik karena mereka terlalu banyak ngikutin konten instan yang penuh tipu-tipu. Solusinya, nggak usah langsung puasa sosial media total, itu nggak realistis. Mulai dari yang kecil aja, seperti atur screen time, pilih konten yang memang bermanfaat dan bukan yang lewat doang. Ganti 30 menit scroll dengan 30 menit baca buku atau dengerin konten edukasi, ikut kursus online, atau belajar apapun yang bisa nambahin skill. Kasih ruang buat otak lu istirahat tanpa distraksi atau stimulasi terus-menerus. Kalau otak lu nggak pernah dikasih waktu buat istirahat dan tumbuh, ya nggak bakal berkembang. Jadi kalau lu ngerasa stuck, pikiran berat, ide mentok, mungkin bukan karena lu nggak pinter, tapi karena lu kebanyakan ngasih makan otak hal yang nggak penting. Mulai sekarang, perlakukan konsumsi konten kayak milih makanan. Sesekali boleh cheat day, tapi jangan tiap hari makan junk food. Otak lu pantas dapat nutrisi yang baik. Lu pasti sering denger quotes kayak orang sukses bekerja saat orang lain tidur. Hustle culture atau kerja keras berlebihan itu kelihatannya keren, tapi sebenarnya bukan produktif. Itu malah mitos produktivitas palsu. Sekarang banyak orang bangga begadang, tidur cuma 3-4 jam, bangun subuh langsung kerja, minum kopi 3 kali sehari, upload foto meja kerja jam 2 pagi, padahal isi kepala udah kayak mie instan yang kelamaan direbus. Lembab dan berantakan. Kita hidup di budaya yang nganggep sibuk itu hebat dan capek jadi bukti kerja keras. Padahal kurang tidur itu bukan tanda produktif, tapi tanda lu nggak ngerti cara kerja otak. Tidur itu bukan jeda, tapi proses penting di mana otak bersih-bersih rumah, buang sampah info nggak penting, rapihin memori, simpan pelajaran, dan recharge mental. Kalau lu skip tidur buat kerja, lu kerja pakai otak setengah rusak, fokus susah, daya ingat drop, gampang emosian, keputusan ngawur, ide mandek. Penelitian dari Harvard sampai WHO bilang kurang tidur bisa nurunin kemampuan kognitif lu kayak orang mabuk. Kerja sambil ngantuk itu sama kayak mikir pakai kepala yang kacau plus kopi. Ironisnya, lu ngorbanin tidur biar kerjaan kelar, tapi karena ngantuk, kerjaan malah kelamaan dan kualitasnya buruk, jadi waktu yang dicuri dari tidur malah bikin performa enggak worth it. Kenapa masih banyak orang bangga kurang tidur? Karena kita hidup di era performatif, di mana orang lebih sibuk nunjukin produktif daripada beneran produktif. Upload kerja sampai pagi, edit video sampai subuh, deadline sambil merem, padahal kualitas kerjaan biasa aja. Tapi lu tahu yang lebih produktif, tidur cukup, bangun segar, kerja fokus 3 jam tanpa distraksi. Itu baru kerja cerdas, bukan kerja panik. Gua ngerti hidup kadang maksa lu begadang karena lembur, side project, atau urusan keluarga, tapi kalau itu jadi gaya hidup tiap hari, lu lagi ngegali lubang buat otak sendiri. Kurang tidur juga ngaruh ke imun tubuh, hormon, berat badan, kesehatan mental. Nggak tidur sehari 2 hari mungkin nggak kerasa, tapi kalau bertahun-tahun, lu bisa burnout, depresi, jantung kena, otak lemot, badan gampang sakit. Lu bukan robot. Kalau lu mau jadi versi terbaik diri lu, bukan cuma sibuk doang, tapi fokus dan stabil emosinya, tidur adalah pondasi, bukan pilihan terakhir. Gua tahu lu pengen sukses cepet dan ngejar banyak target, tapi realistislah sama mesin utama lu. Baterai HP aja lu cas semalam, masa otak lu cuekin? Mulai sekarang, stop glorifikasi kerja sampai pagi karena bukan lu yang kontrol otak, tapi otak yang bisa mogok. Dan lu baru sadar pas terlambat. Jadi bukan soal berapa jam tidur, tapi kualitas dan mindsetnya. Kerja keras boleh, tapi jangan sampai lu mati pelan-pelan cuma karena pengen kelihatan sibuk. Sekarang makanan tuh gampang banget dapetnya. Tinggal klik aplikasi, nggak sampai 15 menit, udah nyampe. Buka kulkas juga pasti ada minuman manis, frozen food atau mie instan yang siap santap. Cepet, murah, enak, tapi efeknya lama-lama. Bikin otak lu rusak, serius. Banyak orang kira makanan cuma ngaruh ke perut doang, padahal makanan itu bahan bakar utama otak. Kalau bahan bakarnya sampah, ya otak lu juga ikutan jelek performanya. Pernah nggak sih lu abis makan kenyang tapi malah ngantuk berat, susah fokus, mood naik turun, dan otak kayak mentok? Padahal kerjaan numpuk. Kebanyakan dari kita, apalagi yang hidupnya sibuk, udah biasa makan makanan instan. Fast food, minuman manis, cemilan asin, gorengan, sama makanan kemasan. Sekali, 2 kali masih oke, tapi kalau tiap hari, itu bukan nutrisi sehat, itu perlahan-lahan ngerusak mental lu. Otak kita kecil, tapi rakus bisa ngabisin 20% energi tubuh, dan energi itu dari makanan. Kalau lu kasih makanan tinggi gula, lemak jahat, dan rendah serat, otak lu langsung kebakar inflamasi, mood swing, dan daya ingat menurun. Ini bukan cuma omongan doang, riset nunjukin orang yang makan makanan olahan, banyak punya risiko lebih tinggi kena depresi, kecemasan, bahkan Alzheimer. Ini karena makanan itu ngerusak mikrobioma usus yang punya hubungan langsung sama otak.
Kalau usus kacau, sinyal ke otak juga kacau. Makanan kayak gorengan, soda, mie instan, ciki, semuanya ngasih dopamin instan yang bikin seneng sebentar. Tapi abis itu, otak lu malah makin capek dan mood jeblok. Kebiasaan makan sembarangan juga bikin energi lu naik turun terus, bikin lu ketergantungan kopi, ngemil terus, craving makanan manis tiap sore. Semua itu ngaruh ke cara lu kerja, mikir, dan ambil keputusan. Otak yang capek bikin lu sering nunda, gampang nyerah, overthinking, dan gak rasional. Gua nggak bilang lu harus makan super bersih tiap hari, tapi mulai jaga apa yang masuk ke mulut lu. Mulai dari hal kecil aja, ganti cemilan sama buah, tambah sayur tiap makan, kurangin minuman manis, cukupi kebutuhan air putih, jangan skip sarapan, dan jangan langsung minum kopi. Karena performa otak bukan cuma soal niat, tapi juga soal nutrisi. Sekarang banyak banget dari kita yang hidupnya kayak tanaman hias. Bangun tidur, duduk di depan kerjaan, duduk makan, duduk main HP, terus rebahan sambil scroll TikTok sampai ketiduran, bangun lagi, terus ulang terus. Tubuh kita itu hampir nggak bergerak sama sekali. Lucunya, pola hidup kayak gitu dianggap wajar, padahal itu bukan cara hidup. Rebahan emang enak, tapi kalau itu jadi rutinitas tiap hari dan tiap waktu, itu bahaya banget, bro. Lu bisa ngerasa cepet capek, padahal nggak ngapa-ngapain, tidur lama, tapi bangun tetap lesu, ngantuk terus walaupun udah ngopi. Bahkan lu jadi males buat ngapa-ngapain, semangat hilang, dan badan kerasa berat banget buat digerakin. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tubuh kita emang nggak diciptain buat diam aja. Tubuh manusia dirancang buat bergerak, bukan buat rebahan terus-terusan sampai 16 jam sehari sambil scroll TikTok. Begitu lu berhenti aktif, semua sistem tubuh ikut melambat. Metabolisme menurun, aliran darah jadi kurang lancar, otot melemah, postur tubuh jadi jelek, dan mental lu pelan-pelan makin turun. Banyak orang belum ngerti kalau aktivitas fisik juga sangat berpengaruh ke kesehatan mental. Saat lu gerak, tubuh lu ngeluarin hormon endorfin yang bikin lu seneng, santai, dan tenang. Tapi kalau lu males terus, hormon stres kortisol yang mendominasi. Makanya lu jadi gampang cemas, gampang kesel, gampang overthinking. Siklusnya makin parah, makin males gerak, makin lemas, makin turun mood. Akhirnya lu rebahan, tapi pikiran tetap ribut. Mulai dari hal kecil aja, 5-10 menit gerakin badan supaya tubuh sadar kalau lu masihin hidup dan peduli sama diri sendiri. Karena badan lu yang sehat itu kunci supaya otak tetap tajam, semangat kerja tetap nyala, dan hidup bisa terus dinikmati. Pernah nggak sih lu abis capek banget seharian, badan udah rebahan, lampu dimatiin, HP udah ditutup, tapi otak lu malah nggak bisa berhenti mikir? Mulai dari hal receh kayak, gue tadi ngomong ke dia kasar nggak ya? Sampai yang berat kayak, sebenarnya gue hidup buat apa sih? Nah, itulah overthinking, penyakit malamnya orang dewasa yang kelihatan santai pas siang, tapi malamnya ribut di kepala. Otak lu jago banget nemuin bahan buat diputer-puter terus dari kenangan masa lalu yang nggak bisa diubah, bayangan masa depan yang belum tentu kejadian, sampai mikir random kayak, gimana ya kalau gue ambil jurusan lain, gimana kalau besok gue gagal lagi. Padahal besok harus bangun pagi, kerja produktif, tapi pikiran lu muter kayak playlist tanpa henti. Lu cuma bisa diem, melamun sambil nengok langit-langit kamar, mata melek, badan capek, tapi pikiran enggak berhenti. Masalahnya bukan cuma kurang tidur, tapi beban pikiran yang enggak pernah lu lepaskan. Lu simpen semua sendiri, tahan siang-siang, akhirnya pecah pas sepi. Malam itu hening dan suara paling keras justru dari pikiran lu sendiri. Overthinking bikin lu capek bukan karena mikirnya, tapi karena lu nggak dapet jawaban, kayak nyari jalan keluar di ruangan tanpa pintu. Makin lu coba tenang, makin rumit isi kepala. Banyak yang lu pikirin sebenarnya belum tentu bener. Kadang cuman dugaan, ketakutan yang diperbesar, atau luka lama yang belum sembuh. Overthinking tiap malam bukan tanda lu lemah, tapi karena lu kebanyakan mikir sendirian, jarang cerita, dan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau udah ganggu tidur, kesehatan, atau kerjaan, lu harus berhenti bilang itu cuma pikiran kecil. Lu perlu kasih waktu buat diri lu istirahat, dengerin suara sendiri tanpa dihakimi, dan mulai beresin satu persatu. Lu pasti pernah ngerasa kayak semua orang di sekitar lu ada, tapi lu masih ngerasa hampa. Online setiap hari, tapi nggak ada yang bener-bener paham lu. Lu bisa aja ketawa bareng di grup WA, tapi dalam hati ada ruang kosong yang susah banget buat dijelasin. Itu yang gua sebut kesepian. Parahnya, banyak orang ngalamin hal ini, tapi mereka pura-pura kuat. Apalagi buat cowok, dari kecil kita diajarin buat tahan banting. Jangan manja, jangan baper, jangan ngeluh. Jadi, banyak dari kita mikir kalau curhat itu tanda lemah, cerita masalah itu bebanin orang lain, dan kelihatan sedih itu sesuatu yang memalukan.
memalukan. Padahal sebenarnya yang terjadi malah sebaliknya. Lu menyimpan semua sendiri, mikir lu kuat, tapi lama-lama lu ngerasa capek, kosong, dan jauh dari orang lain. Kesepian itu bukan soal nggak punya teman, tapi karena lu nggak nemuin tempat yang aman buat jadi diri sendiri. Kalau lu terus-terusan simpen semua sendiri tanpa ngeluarin emosi, itu bakal numpuk dan suatu saat bisa meledak, bisa jadi lu nangis tiba-tiba, bingung, stuck, hilang semangat, atau bingung harus ngomong apa ke siapa. Manusia itu makhluk sosial, bro. Bukan cuma soal nongkrong atau seru-seruan doang, tapi kita butuh koneksi yang dalam dan jujur yang bikin kita merasa dimengerti, bukan cuma ditemani. Sayangnya, makin gede masalah, makin susah cari tempat curhat yang aman karena kita takut dinilai, takut dijudge, takut jadi bahan gosip. Media sosial malah bikin makin parah. Kita lihat orang lain kayaknya bahagia dan sukses, padahal mungkin mereka juga lagi ngerasain kesepian yang sama. Kalau lu nggak pernah cerita, mental dan fisik lu bisa kena dampaknya. Hormon stres naik, imun melemah, tidur terganggu, dan lama-lama bisa bikin depresi. Makanya jangan anggap remeh curhat. Curhat bukan soal drama atau lemah, tapi cara buat ngeluarin beban supaya bisa bernapas lega. Kalau nggak punya teman buat curhat, coba tulis di jurnal atau rekam suara sendiri. Jangan tunggu sampai meledak atau hancur dulu, baru minta tolong. Kita nggak butuh banyak followers, cukup 1-2 orang yang bisa dipercaya dan dengerin tanpa ngejudge. Karena kuat itu bukan berarti diam, tapi berani cerita sebelum ambruk. Kalau lu ngerasa kena satu aja dari 7 kebiasaan ini, jangan panik tapi juga jangan cuek. Justru ini saat yang tepat buat lu mulai riset kebiasaan sehari-hari dan mulai jaga otak lu sebagaimana lu menjaga aset paling berharga dalam hidup. Otak itu pusat dari semua keputusan besar yang bakal nentuin masa depan lu, jadi rawat dan lindungi dia dengan baik. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.